Manusia membagi 3 dimensi waktu, yakni masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu itu tinggal kenangan. Masa sekarang itu adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, cita-cita, keinginan, dan hayalan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, menyikapi hal seperti ini, orang yang bijaksana menjadikan masa lalu sebagai masa yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Man kana yaumuhu amsih fahuwa rabuh. Apabila hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kita sekarang udah pada bisa megang mic. Alhamdulillah. Udah bisa baca salawat. Alhamdulillah. Baca maulid. Ya. Tinggal tinggal teman-teman yang lainnya. Iya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada dulu, berarti masa lalu. Tetapi penuh hikmah bagi kita terhadap orang-orang Islam yang mengerti dan memahami, karena peristiwa Isra Mi'raj tersebut tidak bisa dipakai dengan akal manusia, tetapi dengan keimanan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya peristiwa Isra Mi'raj saja yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengawalinya dengan pembacaan tasbih. Penciptaan Nabi Adam tidak. Kemudian penenggelaman Raja Fir'aun juga tidak. Dan ini adalah khusus peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang oleh Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan bukti linuriyahu min ayatina, sebagai tanda, sebagian kecil tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Asra, subhanalladzi asra itu perjalanan. Jadi yang dijalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan. Tidak bisa diukur dengan akal manusia. Sama seperti begini. Di kantong saya ada semut. Saya berangkat ke Pondok Gede buat belanja. Kemudian saya balik lagi. Saya berangkat jam 9, kemudian pulangnya sampai rumah jam 11. Nah, kemudian semut ngadu tuh sama teman-temannya. Hai kaumku warga semut, tadi gua kan ke Pondok Gede. Ya. Ngapain? Belanja. Ikut dia belanja. Di kantong. Ya, seperti itu. Sebenarnya hilang apa mut, gitu kan? Nggak mungkin. Nah itu. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya tidak percaya. Karena peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Abdihi ini adalah benar-benar Nabi Muhammad yang menjalankan Isra Mi'raj dengan raga dan jiwanya. Kalau raganya doang disebut mayat, kalau rohnya doang ingin tayangan ya mungkin pocong. Abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan di situ jamaah sekalian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan masyarakat, keadaan umatnya yang di neraka. Dia melihat ada orang yang mencakar-cakar badannya, mulutnya, mencakar-cakar dirinya. Kemudian Nabi bertanya, itu ngapa itu gitu kan? Itu adalah umatmu yang suka mencaci maki orang lain. Tuh, seperti itu. Yang selanjutnya diperlihatkan lagi
Ada manusia yang melet, lidahnya digunting. Melet lagi, lidahnya digunting. Seperti itu. Dan maka Ada tambahan. jadi jamaah sekalian, kemudian malaikat bertanya, apa ini? Ya malaikat, ini adalah orang-orang yang suka gibah, yang suka menceritakan kejelekan orang lain. Umpamanya, si Anu kan anunya Anu, ya itu adalah salah satu menceritakan kejelekan orang lain. Inti daripada pelaksanaan Islam yang tersebut adalah pelaksanaan sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Ya, intinya sholat 5 waktu yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan lewat pertemuan kita pada hari ini, ibadah sholat 5 waktu ini semakin baik. Amin. Ya Allah. Kita bisa sholat jamaah di masjid, di musola, atau di rumah dengan istri. Saya kemarin sudah sampaikan tentang orang-orang yang telah melaksanakan sholat tahajud. Tetapi sekarang saya sampaikan kepada jamaah sekalian, ini seorang guru saya, Pak. Guru saya itu dia istiqomah melaksanakan sholat duha dari kelas 5 SD sampai sekarang umurnya kira-kira 60 tahun. Ya, kira-kira tidak pernah putus terus-terusan. Dan alhamdulillah setiap tahun saya lebaran ke sana, ke rumah beliau, masih ada orangnya. 60 tahun ya. Nah, itu berkahnya dia melaksanakan sholat duha. Ketika dia mengikuti tes CPNS nih, Bapak Sirot ya, itu dilaksanakan di Senayan. Jumlahnya kurang lebih 13.000 orang yang ikut tes pada waktu itu. Nah, dari sekian banyak peserta tes tersebut, dia dapat nomor 2 yang terbaik, Pak. Yang terbaik. Nah, kemudian dijadilah PNS ya sampai sekarang. Mungkin sekarang udah pensiun. Anak-anaknya pun demikian, sangat baik, sangat, pokoknya anak-anak yang idaman lah, seperti itu. Kemudian dia ditempatkan di bagian haji. Bagian haji ternyata banyak uang-uang subhat tuh, Pak. Akhirnya dia minta pengajuan mutasi ke Departemen Agama, dan dia sekarang ngajar di sekolah aliyah di Pesangan. Seperti itu. Jadi waktu itu ketika dia haji, saya kadang-kadang diongkosin lebih gede daripada sekarang, Pak. Gitu. Nah, karena di haji itu banyak uang-uang subhat, sehingga dia hajinya berontak dan lebih lebih menghindar daripada perbuatan-perbuatan dia yang menurut dia itu adalah ragu dalam dirinya, apakah ini halal, apakah ini haram. Nah, mudah-mudahan lewat sedikit cerita yang dapat saya sampaikan pada hari ini akan bisa mengetuk hati kita untuk senantiasa kita melaksanakan, memperbaiki sholat kita. Wabil khusus kita berjamaah di tempat yang kita miliki, yaitu musola, kemudian Masjid Nurul Islam, dan di tempat-tempat lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.